cara mengetahui burung perkutut yang kita rawat itu baik atau tidak, itu harus melalui ilmu titen. Nah, apa ilmu titen? Nah, ilmu titen itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, untuk di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau membahas atau menanggapi dari kawan-kawan semua yang ada yang bertanya tentang burung perkutut perawatan bagus atau enggak, itu bagaimana caranya. Nah, jadi untuk kali ini sekalian untuk Wandi Cukreng mau membahas tentang caranya untuk mengetahui itu burung perkutut khususnya yang berkaturanggan itu bagus untuk kita atau enggak, itu bagaimana caranya. Nah, untuk cara mengetahuinya itu pertama itu harus pakai ilmu titen. Nah, ini berdasarkan dari mbah-mbah kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu. Itu kalau menilai burung perkutut yang kita rawat itu memakai namanya ilmu titen. Nyampe sekarang kita pun harus memakai ilmu titen. Itu harus dipakai terus dari istilahnya cara yang leluhur kita dulu untuk mengetahuinya itu harus memakai ilmu titen. Jadi untuk sekarang juga kita harus memakai ilmu titen. Nah, ilmu titen itu apa? Nah, saya sampaikan yang namanya ilmu titen itu namanya ilmu pengamatan. Nah, katanya tuh ilmu pengamatan. Ilmu pengamatan itu apa? Nah, ya ilmu pengamatan ya ilmu titen. Ya, jadi gampangannya gini kawan-kawan. Jadi saya ambil contoh ilmu pengamatan dari perkutut karena memelihara perkutut itu memang harus mempunyai yang namanya ilmu titen. Karena itu berhubungan erat dengan burung perkutut atau yang lain, khususnya katuranggan. Walaupun di burung anggungan pun harus memakai ilmu titen juga. Awas kawan-kawan, jangan salah paham. Ini biasanya kawan-kawan itu menyekip video, kadang cuma diambil yang kata-kata yang lain, biasanya langsung gimana ya, isinya itu ditelan mentah-mentah. Jadi tidak diurutkan. Jadi begitu. Jadi namanya ilmu titen itu ilmu pengamatan. Nah, ambil contohnya, saya ambil contoh gampangannya ilmu pengamatan itu yang bagaimana. Contohnya kita memelihara perkutut itu dari awal atau dari entah itu dari ombyokan atau dari yang lain atau dari teman-teman yang lain, itu dari pertama itu awalnya itu bagaimana untuk katuranggannya atau anggungannya. Tapi yang biasanya dipakai itu buat untuk katuranggannya. Yang namanya tuahnya, nah itu apa? Itu kan untuk energinya ya, energi dari perkutut tersebut. Jadi kalau pertama itu seperti apa dulu. Nah, nanti berjalannya waktu itu nanti ada hal-hal apa atau terjadi apa dan tingkah lakunya jadi bagaimana, itu kan harus diperhatikan.
kalau memelihara perkutut itu mau menentukan itu cocok atau enggaknya itu membutuhkan waktu kurang lebihnya bisa nyampe 1 tahun, kurang lebihnya 1 tahun itu untuk perjalanan melakukan ilmu titen tadi, ilmu pengamatan tadi, untuk mengamati perjalanannya atau tingkah lakunya di perkutut tersebut itu paling tidak 1 tahun. Ada yang kurang dari 1 tahun sudah bisa menentukan itu cocok atau enggak. Nah itu kawan-kawan, itu yang namanya ilmu titen. Jadi ilmu titen itu ilmu pengamatan atau itu bahasa Jawa ya, titen itu bahasa Jawa, titen itu ya pengamatan. Jadi kalau yang namanya ilmu titen ya contohnya begitu. Contohnya ambil contoh lagi yang gampangannya yang berkaturanggan. Waktu ngambil pertama itu katuranggannya Jogoboyo. Nah Jogoboyo kita rawat, kok ternyata 1 bulan 3 bulan lah, kok jadi Jogoboyonya kok tidak tidur di bawah lagi, kok malah jadi nangkring di atas. Ternyata ada belahan di dada atau ada bulu yang lain. Nah itulah, itu namanya pengamatan. Nah kita kan lihat terus, harus melihat, memantau. Nah gampangannya memantau dari awal nyampe ketemu katuranggannya yang pas dengan kitanya, itu dipantau terus. Nah jadi contoh lagi bisa dengan ciri mati atau katurangan yang ada di badan, bulu yang tadinya itu tidak ada bulu putih, contohnya ya salah satunya ada bulu putih di punggung ataukah di leher, atau yang di punggung yang namanya Songgo Buwono. Nah terus pas lagi di rawat, ternyata bulu Songgo Buwono atau bulu yang di atasnya itu tercabut atau hilang dan tumbuhnya normal lagi, tidak ada bulu putih. Nah itu bisa terjadi, itu harus diamati. Nah terus contoh lagi yang bulu putih di leher yang awalnya ada terus tidak ada. Nah terus berapa bulan kemudian kok nongol lagi atau ada lagi. Nah itulah proses-proses yang namanya ilmu titen. Nah itu yang namanya proses dengan pengamatan. Kita harus mengamati terus dalam jangka waktu bisa sampai 1 tahun, bisa kurang dari 1 tahun. Itu tergantung dari jenisnya atau cepatnya keselarasannya, kurang lebihnya begitu kan kawan. Jadi banyak yang masih bertanya, masih bingung, kok burung saya kok begini, kok yang kemarin begini kok jadi begini. Nah itu karena kawan-kawan itu belum tidak memakai yang namanya ilmu titen, jadi bingung. Tapi kalau sudah memakai ilmu titen atau pengetahuan pengamatan itu pasti tidak asing lagi, tidak heran kalau sudah berpengalaman atau yang sering memelihara. Nah itu untuk bagi kawan-kawan yang pemula yang mau belajar, itu alangkah baiknya belajar dengan ilmu titen. Itu yang utama, karena ilmu titen itu berkaitan erat dengan memelihara perkutut, khususnya di katuranggan. Nah karena katuranggan itu kan sebetulnya nama dari penyampaian dari sifat-sifat burung tersebut, burung aslinya. Dan untuk yang utama itu yang energinya, kan begitu, dari alamnya. Kurang lebihnya begitu kan kawan.
Mudah-mudahan dimengerti ya kawan-kawan ya, untuk pengertian yang namanya ilmu titen dalam perkutut lokal alam. Mudah-mudahan difahami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menambahi silahkan untuk menambahi, dan kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.